Hello buddy, see you again with me Chansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Chansar Channel, kawan sobat saudara sekalian yang selalu berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita ini kawan. Now I am at Malabar Ocean Pool. Is located near Malabar Beach in Long Bay directly below Renwick's Golf Club. The pool has spectacular views over Long Bay and onto the Renwick's Rifle Range. The pool has an access ramp to the pool deck. Renwick's, New South Wales, Australia. Kawan semuanya, saya lagi di Malabar Ocean Pool, yaitu tempat untuk berenang. Juga berdekatan dengan pantai yang ada di Malabar ini kawan, yaitu letaknya di Long Bay, tepatnya di bawah klub golf Renwick, yang mempunyai pemandangan yang sangat spektakuler, sangat indah dalam pemandangan di pantai Malabar Renwick, New South Wales, Australia. Alam, kolam, dan air laut, termasuk hijaunya tumbuhan, pohon, bukit, semuanya itulah menandakan ayat-ayat Allah secara kauniyah, secara alamiah, secara fakta dan nyata realitas yang ada di dunia ini, yang semua manusia bisa melihatnya. Bagaimana keindahan alam ini Allah menciptakannya. Inilah ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Tentunya bagi manusia yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta. Sambil jalan-jalan juga melihat pemandangan alam, ayat-ayat Allah secara nyata ini, juga saya ingin mengajak untuk memahami ayat-ayat Allah secara tertulis, secara wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah melalui Nabi dan utusannya atau Rasulullah. Sekarang ini yaitu Nabi yang terakhir, Muhammad Rasulullah SAW. Kali ini adalah Al-Quran sebagai mukjizat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di zaman akhir ini. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubba lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'ah wa annallaha syadidul azab. Sadaqallahul azim. It means, and among mankind there are those who worship a God other than Allah as an equal, whom they love as they love Allah. As for those who believe, their love for Allah is great. If they wrong those, Nabi SAW, Prophet SAW, when they saw the punishment on the day of resurrection, that all power belongs to Allah, and that Allah is very severe in punishment, they will regret it. Artinya kawan, dalam ayat ini, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cinta seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat nanti, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah,
dan bahwa Allah sangat berat azabnya nanti di hari kiamat. Lalu mereka menyesal selama-lamanya. Ayat ini menjelaskan, memperingatkan kepada seluruh manusia. Maka di antara manusia itu ada yang telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang demikian banyak dan jelas. Masih ada saja orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Kita lihat laut yang diciptakan seperti ini, pohon yang hijau berwarna-warni, ini siapa yang menciptakan? Allah semata. Allah lah yang menciptakan. Cuman ini bisa membacanya, bisa memahami hanya manusia-manusia yang diberi keimanan atau hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berusaha untuk memahaminya. Inilah kawan. Lalu kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, banyak orang-orang yang cinta lebih mencintai Allah, mencintai harta, anak, cucu, dan sebagainya, sampai lupa mereka akan ayat-ayat Allah. Itulah kawan, tandingan-tandingan sekutu-sekutu yang ada di dunia ini. Adapun orang yang beriman yang sangat besar cintanya hanya kepada Allah, melebihi cinta orang musyrik. Tadi berarti orang musyrik kawan, kepada sesembahan dan berhala mereka. Orang musyrik selalu mencintai, menyembah selain daripada Allah. Itulah kawan. Jadi mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini orang mukmin. Sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat dan mengetahui, ketika mereka melihat, memandang, menerima dan merasakan azab pada hari kiamat nanti. Sedang mereka dan sesembahan mereka yang tidak mampu berbuat apa-apa, maka mereka baru menyadari bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa Allah sangat berat azabnya nanti. Ketika itulah mereka baru menyesali kezaliman perbuatan mereka yang dilakukan di muka bumi ini. Penyesalan yang tidak berguna sedikit pun, dan mereka akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Itulah kawan, dunia tempat bertaubat, dunia tempat menyelesaikan semua perkara, sehingga kita kembali kepada Allah, menjadi bersih dan kembali kepada Allah, kembali dengan secara sempurna dan secara mempunyai iman yang benar-benar patuh taat kepada Allah. Itulah kawan, sebab hanya manusia yang beriman yang memahami akan siksa, akan azab hari kiamat. Itu kawan. This interpretation, this ayat, and among mankind, even though they have witnessed the many and clear signs of Allah's greatness and power, they are still people who worship gods other than Allah. They make him a rival to Allah, whom they love as they love Allah. Glory be to Allah from all rivals and allies. As for those who believe, their love for Allah is greater than the love of the polytheists or shirk or mushrik for their gods and idols. They do not associate Allah with anything. If they wrong those, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and knew when the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam received and felt the punishment on the day of resurrection, will they and their gods were unable to do anything. Then they would realize that Allah's power belongs to Allah, and that Allah, His punishment is very heavy. That's when they just regret that injustice they have done. Regret that is not useful in the slightest. Shadaqallahul Azim. Itulah kawan, keterangan dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-165. Jadi di antara manusia ada yang menandingi Allah dengan terang-terangan, sepertinya mereka lebih cinta daripada mencintai yang lainnya. Ini
Jadi di dunia ini ada dua manusia. Yang satu sangat mencintai dunia seisinya daripada mencintai Allah. Sampai mereka membuat tandingan-tandingan. Bahkan mereka menandingi Allah. Seperti mereka membuat hukum untuk membuat aturan untuk mengatur semua manusia. Mereka membuat hukum selain Allah. Padahal Allah sudah bilang, innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hanya hukumku yang harus kamu terapkan, kamu jalankan untuk kehidupan manusia ini. Tapi mereka membuat tandingan karena mereka memuja pemikirannya, memuja akalnya, hawa nafsunya dan sebagainya. Inilah tandingan-tandingan yang terberat. Jadinya kehidupan ini menjadi sulit, menjadi berat. Inilah kawan. Jadi di antara manusia tadi ada yang mempunyai seperti itu. Dan kita sebagai orang beriman hendaknya harus benar-benar memahami kehidupan ini supaya nanti kembali kepada Allah tidak menyesal selama-lamanya. Inilah dengan kehidupan ini semoga kita bisa mengambil pelajaran ibrah yang bermanfaat. Juga dengan video ini juga apabila ada kurang benar, kurang baik dan kurang jelas, mohon dimaafkan. If any something not right this video and clearly, I am apologize. Oke buddy, oke brother semuanya, kawan sekalian. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.